lagi, nanti kena orang. Iya sih, tadi kena Cece. Nah, adik-adik. Adik-adik. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Nah adik-adik, hati-hati kalau kita gunakan tangan kita. Seperti tadi, Dosen Natali main bola, kena cecenya. Gak sengaja, tapi itu bukan sesuatu hal yang patut ditiru ya adik-adik. Nah, hari ini kita mau mulai ibadah kita, mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus menjaga tangan kita, kaki kita, hati kita, pikiran kita, semuanya. Benar, Osa? Iya. Oke, kita mainkan pujian ini ya. Gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Mata, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan boleh izinkan kami beribadah pada hari ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Ketemu lagi dengan Lause Kempa di sini. Lause Kempa hari ini mau bercerita tentang sesuatu hukum yang ke-7. Sebelum Lause Kempa mau bercerita, nah adik-adik, siapkan hati, kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, duduk yang manis, telinga dipakai untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami siap mendengarkan akan firman-Mu. Tolong Lause Kempa juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum Lause Kempa melanjutkan 10 perintah Tuhan yang ke-7. Nah, adik-adik pasti ingat Lause-Lause yang minggu-minggu lalu cerita tentang 10 firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang ke-1 sampai dengan hukum yang ke-6. Ayo, siapa di sini yang bisa angkat tangannya? Jangan padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud, menyembah, atau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. Nah adik-adik, ternyata adik-adik semua pada tahu ya, dari hukum ke-1 sampai dengan hukumnya yang ke-6. Bagus, ternyata hafal semua ya. Hari ini Lause mau bercerita hukum yang ke-7. Apa yaitu yang hukum ke-7? Hukum yang ke-7 bercerita tentang jangan berzina. Sebelum Lause bercerita, nah Lause mau bertanya kepada adik-adik yang di rumah. Pikirkan tentang sesuatu yang kita katakan benar dan di dalam pikiran kita mengatakan yang baik. Kira-kira apa ya itu? Siapa yang bisa tahu? Nah, mungkin adik-adik di rumah sudah pada tahu ya, tapi Lause di sini nggak bisa mendengar. Tapi Lause mau kasih contohnya kepada adik-adik sekalian. Aku memikirkan tentang firman Tuhan. Berarti kita mengatakan yang benar dan pikiran yang baik tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik dapat mencobanya nanti di rumah ya. Nah, hari ini Lause Kempa mau bercerita tentang kisah Yusuf. Cerita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-39. Mari bersama kita mendengarkan akan firman Tuhan. Yakub diam di negeri tanah Kanaan. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. Ia masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan Yakub menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa Yakub ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari, Yusuf bermimpi. Kemudian dia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Apa yang dikatakan Yusuf tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya? Katanya, suatu kali di ladang berkas-berkas gandum yang ada, berkas-berkas gandum diikat kalian dan berkas gandumku juga diikat. Kemudian berkas-berkas gandumnya kalian mengelilingi berkas-berkas gandumku.
dan tampaklah bekas-bekas gandumnya kalian sujud menyembah bekas gandumku. Wah, apa yang dilakukan saudara-saudara ketika mendengar mimpi daripada Yusuf? Wah, saudaranya sangat iri hati. Dalam hati saudara-saudaranya berkata, kok bekas gandumku tunduk kepada bekas gandummu? Kemudian Yusuf berkata lagi kepada saudara-saudara dan ayahnya, katanya gitu, tampak saya mimpi bulan dan matahari. Kemudian ada 11 bintang mengelilingi. Tampak mereka sujud menyembah. Apa ya arti dari mimpiku itu? Kemudian si ayah berkata, masa ayah dan ibumu sujud menyembah kepadamu? Ayahnya menegur Yusuf dan berkata, kok mimpimu seperti itu? Nah, adik-adik, ternyata saudara-saudara Yusuf tambah benci kepada Yusuf, tambah iri hati kepada Yusuf. Nah, apa yang terjadi kepada Yusuf? Apa yang dilakukan saudara-saudaranya kepada Yusuf? Mari kita dengarkan firman Tuhan selanjutnya. Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapati mereka di Doktan. Saudara Yusuf bermufakat ingin membunuh Yusuf. Ketika Ruben mendengar hal itu, katanya, "Jangan kita bunuh dia. Dia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka." Baru saja Yusuf mendekati saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah yang maha indah itu, dan mereka melemparkan Yusuf ke dalam sebuah sumur yang kosong dan tidak berair. Kemudian mereka akhirnya melihat bahwa ada orang Ismail lewat. Kemudian mereka berniat mengangkat Yusuf dari sumur itu dan menjual kepada orang Ismail 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalam sumur itu. Lalu kagetlah Ruben dan dikoyaknya bajunya, dan kembalilah ia kepada saudaranya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini kemudian?" Mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah yang maha indah itu mereka suruh antar kepada ayahnya. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, berkatalah ia, "Jubah ini anakku, binatang buas telah memakannya." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari orang Ismail. Yusuf mendapat kasih dari tuannya. Yusuf diberi kuasa atas rumahnya. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Tuhan menyertai Yusuf dalam pekerjaannya, sehingga pekerjaan Yusuf selalu berhasil. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Perempuan itu merayu, membujuk Yusuf, tetapi Yusuf tidak mendengar bujukan itu dan menolak. Yusuf berkata, "Sebab kau ini istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan ini dan berdosa terhadap Allah?" Pada suatu hari, masuklah Yusuf untuk melakukan pekerjaan, dan seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan baju itu di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar,
perempuan itu menceritakan kepada Potifar suaminya. Katanya, "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dengan kasih setianya sampai selama-lamanya. Ketika dalam penjara, Yusuf mendapat kepercayaan dari kepala penjara untuk bertanggung jawab terhadap tahanan-tahanan yang ada di penjara. Dan Yusuf pun mendapat kepercayaan untuk mengurus segala pekerjaan yang ada di dalam penjara. Melalui cerita Yusuf hari ini, seorang pemuda yang murni hati dan pikirannya. Nah, adik-adik, Allah juga menghendaki kepada kita semua untuk murni dalam hati dan pikiran, mengatakan yang benar dan yang baik. Mari adik-adik, mari kita bersama-sama melakukan hal demikian, baik melalui pikiran, melalui hati, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Mari adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Jadikan kami pun anak-anak yang setia, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, maupun hati kami yang murni. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa di sini anak yang spesial? Langsung nggak spesial? Iya dong. Yang di rumah nggak spesial? Langsung lagi ya. Siapa di sini anak yang spesial? Yeay. Nah, sekarang kita juga mau memberikan sesuatu yang spesial untuk Tuhan. Sesuatu yang istimewa untuk Tuhan, yaitu persembahan kita yang terbaik. Sekarang disiapin ya persembahannya sambil kita naikkan pujian Aku Istimewa. Aku istimewa, bukan kata-katamu. Aku istimewa, bukan kata kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan kata-katamu. Aku istimewa, bukan kata kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan. Karenanya Tuhan yang mau cukupkan berkat kepada setiap kami melalui kedua orang tua kami. Pakai Tuhan setiap kedua orang tua kami untuk boleh senantiasa memenuhi kebutuhan keluarga kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena hingga hari ini segala penyertaan-Mu, berkat-Mu melimpah bagi setiap kami. Kami mau menyerahkan persembahan ini dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang mau suci kuduskan, Engkau yang mau pakai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Wah Elsa, kita udah mau selesai nih pada hari minggunya. Kita berarti harus kembali ke aktivitas lagi ya Elsa ya. Iya. Wah, di rumah lagi nih kita. Iya Elsa, tapi jangan khawatir, adik-adik di rumah juga jangan khawatir. Walaupun kita rutinitasnya di rumah, main di rumah, belajar di rumah, apalagi di rumah, makan di rumah, tidur di rumah. Tapi ingat, Tuhan selalu bersama kita. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan ini. Ayo adik-adik kita berdiri, kita nyanyikan pujian ini.
Adik-adik, mari kita berdoa setelah kita selesai beribadah tadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini ya Tuhan. Kami sudah beribadah, memuji nama-Mu, mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar ini menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan, selalu setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik, saatnya kita membuat aktivitas. Kita memerlukan kertas ukuran 16 x 21 dan sebuah bolpen. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 15. Jangan berzina. Tuliskan ayat hafalan di belakang kertas ya. Jangan berzina. Keluaran pasal 20 ayat 15. Lalu kita buat segitiga dari sebelah kanan dulu. Kita buat segitiga yang sebelah kiri. Kita buat bersama rata ya, supaya rapi hasilnya. Kita balik, kita ambil posisi segitiga yang sudah kita buat tadi. Kita buatkan sisi segitiga seperti ini. Sisi segitiga seperti ini. Lalu kita lipat ke atas. Sebelahnya juga. Kita lipat bagian bawah seperti itu. Kita balik model pensil. Kita ambil sebelah sisi segitiganya ke belakang. Kita segitiga. Dan jadilah amplop hati berisi ayat hafalan seperti ini. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Kapten, Iya, Jenderal. kita diperintahkan sama Raja Penyakit untuk membuat anak-anak di sini sakit semuanya. Siap, Jenderal. Telah aku siapkan ribuan pasukan kuman, berjuta pasukan virus, bakteri, dan cacing serta jamur yang akan membuat anak-anak di sini sakit perut, sakit gigi, telinganya congekan, pilek, dan demam berdarah. Bagus, naiklah ke kaki-kaki lalat. Moncong,
keroncong nyamuk, tangan yang tidak dicuci ketika sebelum makan, kaki yang malas dicuci sebelum tidur, rambut tak dikeramas, serta badan yang tidak pakai sabun ketika mandi. Baik, Jenderal. Segera kami akan berangkat mencari anak-anak itu. Pasukan, maju! Duh, gawat nih guys. Kita mau diserang sama raja penyakit. Ini tidak boleh kita biarkan. Ayo kita jaga kesehatan kita. Kita rajin cuci tangan. Kita juga keramas dan mandi pakai sabun. Dan tidak lupa kita juga mau makan makanan yang bergizi. Jangan suka jajan sembarangan. Karena banyak kotoran. Tadi lihat kan banyak kuman-kuman di kaki lalat. Di mana lalat-lalat itu suka berterbangan dan hinggap di makanan yang dijual di pinggir jalan. Dan juga jangan lupa kita juga harus rajin berolahraga. Nah, adik-adik, ibadah kita minggu depan spesial loh adik-adik. Diadakan di jam 4 sore. Jangan lupa ya, jam 4 sore. Nah, kalian juga harus siap-siap memakai pakaian olahraga. Karena di akhir ibadah kita akan ada senam Zumba bersama-sama. Yeay! Siapa yang mau hidup sehat? Saya!